Oke, Irham dari kelas mana? Di kelas 4C. Oke, hari ini kegiatannya apa aja? Untuk kegiatannya hanya UTS seperti biasa. Masuk, pulang sudah terjadwal. Oke, jadwal hari ini makul apa aja? Untuk saat ini kita di proses IPK komunikasi antar pribadi. Oh, jadi UTS-nya online ya atau offline? Enggak, UTS-nya untuk yang profesi 3 ini tadi mengerjakan soal tulis, lalu untuk KAP sendiri itu ketik di Word gitu. Oh gitu, oke semangat terus ya UTS-nya. Oke, sekarang aku mau tanya, kamu udah pernah konseling sebelumnya? Kalau konseling formal belum pernah, tapi kalau sekedar juga sama temen ya udah. Oke, berarti kamu tahu ya konsep dasar konseling itu kayak gimana? Ya, jadi kita itu nanti curhat dan mencapai solusi yang pengen kamu capai. Oke, aku izin mau perkenalan diri. Nama aku Zahra, aku dari kelas 2023A. Di sini aku sebagai konselor kamu yang akan menemani kamu pada sesi konseling kali ini. Oke, kalau boleh tahu kalau sesi konseling ini dijalankan selama 15 menit, kamu nggak masalah? Saya kenal. Oke, nah di sini sesi konseling ini kamu boleh mencurahkan semua perasaan dan cerita kamu, asalkan kamu nggak menyakiti saya ataupun menyakiti diri kamu sendiri serta merusak properti di sekitar ruangan ini. Oke, bisa dimengerti Irham? Oke, jadi kamu ada masalah apa nih? Boleh langsung diceritakan. Untuk masalah sendiri sebelum UTS ini sebenarnya nggak ada masalah. Hanya saja saya tuh merasa terbebani terkait tugas, terkait proker itu maksudnya ya terkait tugas kelompok ya. Cuma ya saya jalani dengan sepenuh hati. Kenapa kok saya terus menjalani? Karena saya yakin kalau kedepannya itu pasti bisa, pasti terlatih terus. Nah, waktu kamu jalani perkuliahan ini ada kendala nggak atau hambatan? Kalau kendalanya sendiri, ya mungkin kendala batin atau kendala. Oke, kalau dari segi sikap kamu atau aktivitas kamu kesehariannya ada hambatan nggak? Oh, maksudnya kayak pengaruh sebenarnya saya terhadap perilaku saya. Iya boleh. Kalau perilaku itu mungkin saya lebih sering nggak bisa tidur, insomnia, terus sering lebih condong lebih sering merokok. Itu saya meskipun saya sebagai seorang perokok, tapi saya merasa kalau kemudian merokok itu bukan sesuatu yang bagus. Oke, jadi kamu sadar ya kalau dampak merokok itu sebenarnya nggak bagus. Oke, tapi apa sih alasan kamu buat merokok? Biasanya kan ada alasan tertentu. Nah, kamu mulai merokok itu sejak kapan? Kalau saya merokok sendiri alasannya itu satu sudah ketergantungan, terus yang kedua itu seperti pelarian. Maksudnya pelarian bukan kok stres dengan merokok enggak. Maksudnya kadang kala kan merokok itu bisa melepaskan pikiran-pikiran saya. Maksudnya bukan kok stres harus merokok, kalau stres ini enggak. Jadi saya itu meskipun sebagai seorang perokok tapi bisa menahan nafsu saya seperti itu. Tapi kalau sekarang masih buat merokok? Masih, cuma nggak sering. Meskipun saya sedang stres, maksudnya banyak pikiran cuma ya alhamdulillah masih bisa nahan. Oke, waktu kamu nahan buat nggak merokok apa sih yang kamu pikirin? Saya nggak pikirin itu ya tadi tugas-tugas kan seandainya saya nggak kerjakan sekarang nanti itu ada matkul yang lain, nanti itu ada diskusi kelompok yang lain itu kan nggak tak kerjakan sekarang itu saya maunya makan gitu. Kalau nggak tak kerjakan sekarang itu belum paham akan tugasnya, belum tahu konsepnya seperti apa, tapi kalau tak tunda suatu saat itu malah terbebani gitu. Oke, kalau boleh tahu awal mula kamu merokok itu kelas berapa? Itu saya sebenarnya lupa, cuma saya ingat saya merokok itu karena dulu itu merasa keren. Masuk rumahnya kan merokok pertama itu gitu. Terus sekarang itu merasa lebih ke kayak kebutuhan. Jadi kalau nggak merokok cangkem gatel gitu.
pastinya itu apa namanya, seperti kayak itu tadi, kepingin mulutnya lebih gatel, terus apa namanya, kalau setelah makan kalau nggak merokok itu rasanya ada yang kurang gitu. Oke, pernah kamu coba ganti sama sesuatu yang lain nggak? Misalkan permen. Oh, kalau gitu itu biasanya saya mengalihkan perhatian atau jenis keinginan saya untuk merokok itu biasanya saya alihkan kepada makan gitu, kayak makan, ngemil, terus apa namanya nonton YouTube gitu. Nah, itu benar-benar bisa teralihkan. Oh, insya Allah untuk saat ini alhamdulillah bisa, cuma ya tidak tidak sesuai seperti itu, maksudnya ya nggak selalu berhasil gitu. Oke, waktu pertama kali kamu merokok itu apa sih yang dirasain? Yang dirasakan kan pastinya itu ya gak enak, karena gak enak itu mencoba bagaimana sih agar tubuh ini bisa menyerap, agar bisa menerima rokok itu seperti apa. Terus akhirnya saya coba terus kok akhirnya enak, dan karena enak itu menjadi ketergantungan buat saya, dan saya sekarang itu menyesali. Oke, kan Irham udah merasa menyesalinya. Nah, tindakannya Irham tadi dialihkan sama apa namanya, nyemil, makan dan sebagainya. Nah, itu sekarang kamu udah mulai merasakan dampaknya nggak? Kalau mengurangi rokok tuh berdampak besar ke tubuh kamu. Ya, kalau dari segi kesehatan itu saya lebih apa namanya, tak buat lari itu tenaganya lebih besar, terus saya buat aktivitas yang lain itu lebih kurang sebenarnya seperti itu. Oke, berarti kamu udah punya beberapa alternatif buat mengalihkan itu ya, kayak tadi olahraga, terus makan makanan yang lain, dan kamu itu punya apa ya, pertahanan diri yang kuat buat enggak merokok terlalu sering. Oke, aku apresiasi sekali sikap kamu tadi, bisa diteruskan dan dilanjutkan. Siapa tahu ketergantungan kamu terhadap rokok bisa sangat berkurang dengan baik. Oke. Terus aku juga apa ya, berharap banget misal di kemudian hari kamu ketemu aku lagi, ternyata kamu merokoknya udah berkurang sangat berkurang. Oke. Kan. Oke, Irham, kamu aku bisa katakan kamu itu luar biasa banget. Kamu punya pertahanan diri yang bagus. Kamu juga sadar akan dampak kamu merokok buat kedepannya. Oke, karena kamu udah sadar nih apa dampak negatifnya ke diri kamu sendiri, aku harap nanti di kemudian hari kamu bisa merubah diri kamu sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi sehat-sehat terus ya Irham. Makasih udah mau cerita ke aku buat hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan kalau kamu ada perlu dan ada yang pengen disampaikan ke aku lagi. Makasih sekali.